karena ditempatkan di ruang tunggu area dalam Bandara Kuala Namu, tidak diterlantarkan di area landasan begitu. Mereka ditempatkan di area yang aman sehingga kondisinya dapat dikatakan nyaman, aman, dan tidak mengalami kekurangan sedikit pun sejauh ini informasi yang kami dapatkan, Yan. Berarti kondisi dari para penumpang ini sekitar lebih dari 440 penumpang dalam kondisi baik karena memang ditempatkan di ruang tunggu yang layak begitu ya. Lalu bagaimana dengan soal tadi kepastian melanjutkan perjalanan dari Kuala Namu ke Jakarta? Tadi sempat ada pertanyaan begitu yang memang belum diketahui informasinya. Apakah juga Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan melanjutkan perjalanan ini menggunakan pesawat yang sama ataukah memang menggunakan maskapai yang lain, Ferry? Ini yang masih kita tunggu bersama, Ian, karena proses pemeriksaan, proses sterilisasi, dan proses segala sesuatu proses administrasi termasuk diantaranya masih terus berlangsung di Bandara Kuala Namu. Pihak-pihak terkait, otoritas terkait ini juga belum memberikan keterangan sedikit pun kepada awak media, termasuk kepada tim liputan Kompas TV terkait dengan kasus ini. Yang baru dapat diinformasikan kepada awak media adalah proses penempatan sementara para penumpang di ruang tunggu Bandara Internasional Kuala Namu dan proses sterilisasi di pesawat yang sampai dengan sini masih terus dilakukan. Sejumlah pihak terkait yang masih terus melakukan koordinasi untuk penanganan hal ini, termasuk apakah nantinya melanjutkan perjalanan dengan pesawat yang sama atau dengan pesawat yang berbeda. Pesawat yang mendapatkan teror sampai dengan saat ini masih berada di Bandara Kuala Namu, masih diperiksa oleh sejumlah pihak terkait guna memastikan apakah memang ancaman tersebut benar adanya atau hanya sebatas pesan singkat melalui email saja, ya. Ya, jika tadi Dedi Tarigan di sekitar tak jauh dari lokasi pesawat terparkir bisa memantau bagaimana proses begitu penyisiran dugaan ancaman bom ini, apakah dari tempat Anda sekarang juga ada aktivitas lain begitu terkait dengan penyisiran? Apakah ada Brimob di sana yang tengah berjaga atau seperti apa, Ferry? Hampir seperti kondisi Bandara Kuala Namu pada umumnya sehari-hari, Ian. Tidak ada aktivitas sterilisasi di tempat saya melaporkan saat ini di lantai 1 Bandara Internasional Kuala Namu. Yang terlihat hanya adalah aktivitas dari Oke, berarti aktivitas berjalan normal. Bagaimana dengan penerbangan pesawat lainnya? Apakah juga berjalan normal termasuk dengan ketibaan, Ferry? Ferry, Anda bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya komunikasi dan audio terputus dengan jurnalis Kompas TV, Ferry Irawan yang melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun tadi dapat disimpulkan dari Ferry Irawan, memang ada 2 jurnalis Kompas TV di Bandara Kuala Namu saat ini. Ada Dedi Tarigan yang berada di tempat parkir di posisi yang aman, di sekitar pesawat tak jauh tapi berada di titik yang aman begitu untuk mengetahui ataupun memantau bagaimana proses penyisiran dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Air Jeddah, dan juga ada Ferry Irawan yang berada di dalam bandara untuk memantau bagaimana kondisi penumpang dari pesawat Saudi Air Jeddah ini yang merupakan jemaah haji yang diterbangkan dari Arab Saudi menuju ke Jakarta. Dan disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Ferry Irawan barusan bahwa kondisi dari para penumpang ini dalam kondisi baik dan aman karena ditempatkan di ruangan dalam bandara ataupun ruang-ruang tunggu. Tentunya bagi mereka ataupun para penumpang yang memang sudah ditempatkan di ruang tunggu tersebut sudah mendapatkan fasilitas yang memadai. Saudara, kami juga mendapatkan press release ataupun press statement dari Journey Airport yang menjalankan prosedur Airport Contingency Plan, di mana Angkasa Pura Indonesia menjalankan prosedur kontingensi dalam penanganan ancaman keamanan dan keselamatan terhadap pesawat Saudi SV5726. Pesawat ini berangkat dari Jeddah, Arab Saudi dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Saat diketahui terdapat ancaman keamanan dan keselamatan, pilot memutuskan untuk mengalihkan pendaratan ke bandara terdekat. Di saat bersamaan pula, Saudara, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kuala Namu mengaktifkan Emergency Operation Center atau EOC terdiri dari unsur Komite Keamanan Bandar Udara untuk memastikan prosedur Airport Contingency Plan berjalan baik dan sesuai ketentuan. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV.
Saya Yan Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.